Donald Trump kerahkan ribuan militer AS untuk perangi virus. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengerahkan lebih dari 3.000 anggota militer dan personel kesehatan ke daerah-daerah yang terdampak parah virus. Daerah New York menjadi salah satu daerah dengan situasi terburuk di AS. Secara bersamaan, para pejabat Gedung Putih mengatakan mereka juga berharap akan mulai melihat stabilnya perbakan virus itu di wilayah-wilayah metropolitan di mana wabah dimulai. Jumlah kematian akibat virus diperkirakan akan terus bertambah di Amerika, dan Presiden Donald Trump mengatakan 2 minggu ke depan akan sulit. Kita akan sampai pada waktu itu ketika angkanya mencapai puncak, dan itu akan menjadi situasi buruk. Saya yakin kita mungkin belum pernah melihat angka seperti ini, ujar Trump seperti dikutip VOA Indonesia, Rabu 8 April 2020. Militer Amerika membantu dengan mengirim lebih dari 1.000 petugas medis ke pusat-pusat perbakan di seluruh Amerika, kata Menteri Pertahanan Mark Esper. Sampai kemarin, kami memutuskan beberapa ratus dari mereka akan ditugaskan untuk membantu di rumah-rumah sakit di kota New York, jelas Esper. Gedung konvensi Jacob Javits Center di New York City telah dijadikan rumah sakit darurat yang berkapasitas 2.500 tempat tidur. Jumlah korban meninggal di New York City akibat virus hampir mencapai 3.000 orang. Menteri Pertahanan Mark Esper mengatakan ini akan menjadi rumah sakit terbesar di Amerika Serikat dan dioperasikan oleh militer Amerika Serikat. Masalah pemecatan di Angkatan Laut. Angkatan Laut Amerika menghadapi kontroversi sendiri dengan pemecatan kapten sebuah kapal induk bertenaga nuklir karena ia mengirim surat kepada pejabat-pejabat Angkatan Laut untuk minta bantuan memindahkan sebagian besar krunya dari kapal itu untuk membendung penyebaran virus. Para pejabat Angkatan Laut Amerika mengatakan mereka telah mengerahkan sumber daya yang signifikan sebagai tanggapan atas permintaan kapten itu sebelumnya, dan surat kapten kapal tersebut yang sekarang dipublikasikan menimbulkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Presiden Donald Trump mendukung langkah untuk memecat kapten kapal tersebut. Sementara militer Amerika kini sedang menyelidiki kasus tersebut. Para pejabat Gedung Putih mengatakan mereka melihat secercah kemajuan dalam perang melawan virus. Pada minggu menjelang liburan Paskah, Presiden Trump meminta masyarakat untuk berdoa bagi mereka yang bekerja di bidang kesehatan. 150 pangkalan militernya sudah digerogoti virus. Amerika Serikat malah sibuk awasi pergerakan musuh-musuhnya. Beri ancaman ke negara yang berani colek paman Sam di tengah wabah. Menjadi negara dengan tingkat kematian tertinggi gara-gara virus sepertinya tidak membuat Amerika Serikat lengah begitu saja. Tentu saja hal ini menjadi perhatian negara-negara lain yang bersinggungan dengan Amerika Serikat. Ditambah lagi, banyaknya laporan pasukan militer AS yang positif terjangkit virus. Walau demikian, AS malah mengumumkan negaranya siap perang dengan musuh. Pentagon memperingatkan musuh mereka agar tak coba-coba menyerang meski AS kini tengah dihantam oleh virus. Pernyataan itu disampaikan setelah kapal induk USS Theodore Roosevelt harus ditambatkan di Guam setelah beberapa krunya disebut terinfeksi. Keterangan demi keterangan disampaikan Pentagon di tengah keraguan mengenai persiapan militer mereka setelah 2031 tentaranya terpapar virus. Kami masih mampu dan siap bagaimanapun ancamannya, tegas Chairman Gabungan Kepala Staf Jenderal Mark Milley pada Kamis 9 April 2020.
Milley menekankan dia memberikan pesan kepada setiap musuh AS yang hendak memanfaatkan situasi wabah untuk mengeruk keuntungan. Itu akan menjadi kesalahan yang tragis dan menyedihkan jika mereka sampai berpikiran hal seperti itu, ujar Milley seperti dikutip AFP Jumat 10 April 2020. 150 markas terdampak. Tidak seperti Rusia, Cina, ataupun Iran. Kementerian Pertahanan berusaha transparan dengan mengumumkan pasukan mereka yang terinfeksi. Setiap hari mereka akan mengumumkan berapa jumlah personel militer, personel sipil, hingga keluarga mereka yang tertular virus. Termasuk staf sipil, anggota keluarga, personel yang berdinas, hingga kontraktor. Total kasus di militer AS mencapai 3.366 Jumat dengan 1 korban meninggal. Sempat memberikan penyebaran kasus, kini Pentagon hanya merilis jumlah total agar musuh tidak mengetahui di mana saja kelemahan mereka. Satu hal yang sudah pasti diketahui, kapal induk Theodore Roosevelt terpaksa berlabuh cukup lama setelah 416 dari 4.800 awaknya terinfeksi. Lebih dari setengah krunya dievakuasi. Kemudian seluruh penghuni Roosevelt mendapatkan tes, dengan semua bagian kapal dibersihkan. Pada Kamis, Newsweek mempublikasikan peta yang menunjukkan kasus penyebaran virus sudah mencapai 150 pangkalan militer. Hans Christensen, pakar senjata nuklir dari Federasi Ilmuwan AS, mengatakan salah satu instalasi nuklir mereka juga terserang. Strategi militer negeri Uncle Sam mendemonstrasikan kemampuan mereka mengerahkan pasukan ke berbagai tempat di seluruh dunia. Karena itu, tak ada yang berani berbuat macam-macam. Karena itu, kasus di Roosevelt, salah satu dari 2 kapal induk yang beroperasi di teater barat Pasifik, sama sekali tidak mengganggu Pentagon. Ketika kapten kapal Roosevelt, Brett Crozier, menjadi sorotan karena suratnya berisi usul pencegahan virus, para petinggi Kemenhan AS marah. Sebabnya, Crozier dianggap sudah membuat penilaian yang buruk dengan suratnya yang bocor ke publik. Pada 2 April, dia dicopot sebagai Kapten Roosevelt. Meski begitu, mereka memahami betapa bahayanya wabah ini. Karena itu pada awal Maret, mereka menerapkan kebijakan gelembung. Artinya, Kemenhan 2 tim operasi secara terpisah yang akan menangani baik kapal selam maupun gudang penyimpanan senjata nuklir. Setiap anggota menjalani karantina selama 14 hari. Dan kemudian mereka saling menjaga jarak sehingga jika terjadi infeksi, tim lainnya siap. Anda tentu tidak bisa melakukan social distancing di dalam kapal selam atau tank, tapi Anda harus menerapkan kontrol sesempurna mungkin, kata Menteri Pertahanan Mark Esper. Meski begitu, kesiapan tetap jadi sorotan. Apalagi virus itu juga merambah ke kapal induk lainnya. Antara lain USS Ronald Reagan yang tengah ditambatkan di Jepang, USS Carl Vinson, dan USS Nimitz yang keduanya menjalani perawatan di Washington.